atas kesempatan yang diberikan. Ingin menambahkan terkait dengan rencana anggota bahwa rencana anggota ada 2.300, capai hanya 800. Kenapa rencana tinggi kerjanya hanya sebatas? Dalam rencana ini sesuai dengan standar analisa kesehatan, pertumbuhan anggota harus 12%. Harus 12% dalam standar analisa kesehatan. Maka kita rencanakan harus sekitar 2.300. Jadi kami juga rasa sepertinya berdosa, oleh karena juga merencanakan ada anggota yang harus mati dalam 1 tahun. Dosa. Sama halnya juga untuk keanggotaan kita 18.204. Sesungguhnya target normalnya itu adalah 2.184 anggota yang harus bertambah dalam tahun ini untuk bisa mencapai standar ideal 12%. Kalau 2.180, maka yang pada saat anggota meninggal itu kita bisa prediksikan 1 tahun ini biasa mata pirang. Kami doa memakai mata. Kami doa mau bunuh bahkan pakai mata. Kami sebab anggota setengah mati ke mata seperti itu. Tapi itulah puasanya. Maka 2.184 tambah dengan lagi 100 rencana. Supaya bisa hasil akhir 12% kita bisa tembus. Tetapi rencana tahun ini 2.000 tidak bisa. Pada yang berikut tentang SK pengurus unit. Nah, untuk SK ini dari sebelumnya pengurus unit ada ketua dan sekretaris. Pada saat itu beralih menjadi tenaga marketing. Sudah ada SK. Tetapi dalam penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja, hati-hati yang gelupa keturua berarti ini otomatis pegawai tetap. Soal maka SK tenaga marketing pada saat itu saya hanya minta ke pengurus 1 tahun kontrak, putus. Maka rubahlah tenaga marketing menjadi pengenas. Karena saya takut biaya. Karena ini kalau namanya SK kerja 2 tahun, tahun ketiga otomatis pegawai, gaji, beban. Maka jaminan tidak ada. Seperti itu. Itu tentang SK. Yang berikut tentang usul dari Bapak Karir, bahwa kalau bisa libatkan juga anggota supaya menjadi kader pengurus masa depan. Saya sering angkat seperti ini dalam rapat kerja dengan pengurus. Bahwa hari ini aset kita 200 miliar Pak. Baru 200 miliar, baru 204 miliar. Tapi satu periode kepengurusan dia bisa bergeser dari 204 miliar bisa saja menjadi 500 miliar. Bisa. Nah, untuk tata kelola dana yang seperti ini, aset sebesar ini, butuh orang yang harus paham. Harus paham. Oleh karena itu, Korbin yang adalah pembantu pengurus ini, mari kita belajar untuk mendalami ilmu koperasi kredit. Inilah kader pertama. Sementara peluang untuk yang lain juga sama. Kita hadir pada forum yang seperti ini, kita mulai tunjukkan, oh itu ini, bibit itu muni, yang seperti itu. Itu yang diharapkan oleh pengurus, bahwa ini adalah tumbuhnya orang-orang baru. Jadi akan nampak pada saat forum yang seperti ini. Tapi kalau tidak bisa kelihatan. Tidak bisa kelihatan. Diri
iya, gaungnya besar, tetapi kita tidak pernah melihat. Di Hinga, di Wilebole juga sama, tetapi orang tidak pernah melihat. Sehingga dalam forum ini yang harus kita tunjukkan bagaimana kita memajukan ini lembaga. Kontribusi kita adalah mau memajukan ini lembaga. Maka inilah kita bisa mengukur bahwa bibit baru masa depan lembaga. Pada yang berikut tentang Daperma tadi, kalau memang klien ditolak, terus mau bagaimana? Inilah kita bicara tentang resiko. Pada Daperma lama itu mau dan tidak harus dibayar, tapi saya prediksikan waktu itu bahwa suatu saat untuk Daperma lama dia bisa agak goyah. Kenapa? Asumsi saya sederhana. Kalau hanya sebatas memberikan santunan duka anggota, maka bisalah santunan duka anggota. Tapi ini perlindungan akumulasi total saham yang ada pada anggota. Sederhana saja. Misalnya kita di sini masukkan saham 50.000, akibat ada pinjaman bertumbuhlah saham. Tetapi kalau tidak, yang paham dan adalah pemodal, maka saya bisa bermain cantik di situ. Kenapa? Saya bisa ukur. Oh, batasan pada saat itu jika anggota usia 60 tahun maka saham 100%. Saya bisa jalan motivasi Bapak Abbas, saham hari ini hanya 10 juta pada usia 59. Saya bisa paksa Bapak Abbas Kuce tambah saham hari ini tambah 25 juta. Paksa diri. Karena apa? Karena pada saat santunan Daperma usia 60 tahun diukur saldo saat itu. Maka barang siapa yang mempunyai saham besar pada usia 60 tahun 100% sudah dalam genggaman. Saya bingung. Kalau yang seperti ini Tuhan untuk pasti nak keredokah. Kalau hal pinjaman barangkali pinjaman bisa, kekuatan bisa. Tetapi kalau bicara saham, anggota yang masuk tumbuh pira, biar normalnya ngeru santunan juta 10. Tapi kalau saldo sahamnya juta 45, mau udah tidak harus bayar 50 juta Pak. Maka tibalah saatnya keadaan itu bisa mulai goyah. Maka beralihlah Daperma baru lama ke Daperma yang baru. Tuntutan kerja ini adalah siapa merugi. Bicara kerja asuransi siapa merugi. Tuntutannya adalah jangan sampai laporan ke atas anggota yang sementara berkeliaran tetap dilapor meninggal. Mereka juga takut. Maka tuntut harus ada nik. Kalau di sini tidak, orang juga takut. Lapor matang setiap kali. Tapi kalau di luar sana, mau itu kan ini dilapor matang supaya dapat doi. Iya, itu di cara sana. Maka asuransi harus berpikir bagaimana kita mendapatkan namanya orang mati melalui akte. Nih akte. Mau boleh melapor di mana? Ini matana, ina ubah matana. Kita tunjukkan akte kematian harus ada. Ini ketakutan pihak asuransi. Jadi betul-betul tutup bahwa ini mata namuruk barulah bayar. Sehingga kalau kronologis nak tutup. Gue di stres. Kok juga stres. Kalau hanya gejala lambung, ini saja ditolak. Saya bilang orang menderita penyakit lambung bukan berarti dia dalam keadaan sekarat, Pak. Bukan. Perjalanan angsuran dia jalan normal. Tapi kondisi penyakitnya menjadi akut membuat dia mati. Kenapa? Ini harus ditolak, Pak. Kami harus komunikasi dengan Pak Dokter Rika. Bagaimana nih disiasati bisa tidak seperti itu. Itu adalah upaya untuk menyelamatkan hasil yang jangan sampai menjadi kerugian lembaga. Ini kita harus.
Sehingga kami tuntut, ini anggota di primatan Anda. Anak ini, anak perintah berara kena timatan. Kami hanya terjemahkan, ini pasti gagal ginjal. Padahal gagal ginjal dan lain beda menurut Pak Medis. Laporan ke sana, ini mari gagal ginjal, ini gejala kok mari gagal ginjal. Nah ini masalah. Maka ibu Kabida Firman tadi yang sering stres karena bikin laporan ditolak, diangkat lupa. Ya usahakan mengangkat juga harus dan perjuangan ya sudah mampu menggeser dari yang rencana ditolak akhirnya sudah bisa kasih surat saja itu premi dibayar itu bukan kita ya tidak memberikan kewajiban secara tertib tidak. Dan inilah kondisi kita yang memang kami kelola juga ya anak kemtaka staf mulai ramai amani. Kalau begitu nak ke titik 2 miliar satu tahun gua bisa beli kita bikin pensiun 2M bisa mampu sekali. Maka dalam 1 tahun 2M titik mana tulema maka ini miliar pula Pak Ibu. Tetapi kemarin kalau dalam perjalanan 5 tahun itu bukan 200 miliar terus Bu. Tidak. Akan dilipat gandakan. Nah ini resiko semakin besar. Jangan senang 2M penyisian 1 tahun kecil Pak. Semakin besar aset resiko juga semakin besar. Nah ini ya kerja kita yang memang harus betul-betul konsentrasi. Jadi ini penjelasan saya. Terima kasih. Saya kembali. Oke baik, terima kasih tentang masalah pinjaman ya. Ada kredit macet, ada kredit lalai dan sebagainya. Dalam koperasi kredit kita bicara tentang kredit lalai ya. Diterjemahkan oleh kita adalah macet dalam arti sulit ditagih. Itu macet, mati total. Untuk kerja sistem angsuran pinjaman gue juga termasuk anggota lalai Pak Ibu. Kenapa? Karena ada pinjaman. Sementara kemampuan bayar angsuran pokok tidak cukup. Contoh, saya pinjam 10 juta, angsuran pokok harus 1 juta karena kontrak 10 bulan ya. Tetapi bunga 250. Kekuatan saya hanya 1 juta. Sebenarnya 1.250.000 ya. Tapi kekuatan gue hanya 1 juta. Lancar dalam angsuran, bunga normal, pokok juga tidak normal. Tapi tercatat telah itu menjadi masalah karena saya tidak memenuhi kewajiban pokok pinjaman. Seperti itu. Dan bukan berarti misalnya saya store pokok 800.000, sebenarnya 1 juta. Bukan berarti kredit bermasalah ini 200.000, tetapi 10 juta. 10 juta. Padahal kurang pokok 200.000. Sebenarnya 9.800.000 itu baik. Tapi ini tidak. Sebenarnya normalnya nak lalai 200.000 karena pokok tidak cukup. Ini dibaca langsung ambil dari sisa pinjaman. Maka numpuklah menjadi 68 juta. 68 M. Pasti kita juga dibingung. Penjualan 100 lebih miliar. Masalah 68 komplit tengok ada ya. Tetapi itulah kerja sistem. Apakah kami harus dahulukan pokok pinjaman atau bunga dulu? Kami harus cari bunga dulu untuk bisa membayar simpanan anggota. Sementara konsentrasi kami adalah pengendalian rate. Tiap bulan target dipasang oleh staf
dirapatkan bersama dengan Kabid Usaha di Pak Hiro. Nanti rapat, saya juga masuk tuntut lagi. Kelalan bulan ini harus 18%. Padahal yang dikasihkan 20%. Saya tidak mau, saya tolak. Maka berjuanglah mereka untuk memenuhi tuntutanku. Jadi memang dipaksa. Saya harus paksa. Kenapa? Karena saya lebih mencintai ini lembaga demi kita semua seperti itu. Ini tentang hasil analisa kesehatan. Memang dalam tahun 2022 gue sudah prediksikan bahwa ini nilainya sekitar 70-an. 70-an. Kenapa? Ini sebenarnya kita bisa mampu untuk dapatkan predikat sehat di atas 80. Bisa di atas 80. Gue prediksikan bisa 81. Karena kita jatuh pada satu nilai yaitu kas bank menumpuk. Ada sekitar 13 M yang harus dikeluarkan. Baru kita bisa dapatkan nilai tambah 5 lagi sehingga kita bisa dapatkan 10. 75 tambah dengan 5, maka 80 sekian. Sebenarnya kita dapat sehat sebenarnya. Tetapi tidak menjadi masalah buat kita. Sekarang tugas kami hanya kerja untuk menjual. Jadi bukan berarti anak peduli di angkanya ini dimabeli pinjamu kadang ya harus dunia bisnis kita membeli dari agen supaya kita jual juga sedikit mendapat keuntungan. Oleh anggota saya beli dengan 1%. Kalau diminta dari LPDP 0,5%, kenapa saya tidak minta? Saya harus minta. Karena saya beli di sana 0,5, di anggota 1%. Saya harus hadirkan dulu untuk bagaimana kita distribusikan ke anggota. Pada akhirnya pinjaman rencana 10 M Pak ya. Rencana 10 M kita dapatkan 9 M. Kita dapat 9 M. Bunga pinjaman adalah 7% dari LPDB, normal 4%. Didapat dari Puskopit tambah sekitar 3%, sehingga 7%. Saya protes waktu itu. Kalau yang seperti ini saya tolak Pak. Waktu itu langsung dengan orang dari LPDB. Saya tolak. Masa ambil dari situ, dilepas dari situ dengan 4%, kenapa ke Premier sendiri kok 7%? Lebih mendingan saya beli itu di anggota Pak. Pada akhirnya kita hanya guru-guru bagus yang mendapat istimewa 6% atau 0,5. Sementara koperasi kredit lain ya tetap dengan 7%. Itulah keunggulan kita. Dan pendistribusiannya ini produk baru yang kami kunjungkan, produk pinjaman. Ini terkait dengan kami merasa terbangga dengan P3K dalam diskusi waktu ini Pak Korwil. Amat terima kasih, syukur karena mau lolos P3K. Apa yang nak jawab? Ali kedimet angkat nak kemudian pencium kaknya tak? Pencium apa tegelo? Itulah. Maka membuat kami harus bagaimana menyelamatkan kondisi seperti ini. Maka dalam rapat kerja dengan seluruh manajer, saya bilang kita harus punya nyali besar, turun bermain dengan bunga 1%. Bunga 1%, tapi menurun untuk tempo 2 tahun. Kenapa ini saya harus lakukan? Karena ini adalah menangkap peluang khusus di angkatan P3K ini. Kalau P3K dapat gaji juga kalau misalnya teruslah mendapatkan pinjaman bunga menurun, nah pinjaman 50 juta dirasa otak. Takut. Kenapa? Karena tuntutan bunga sudah 1 juta. Nah ke pokok pira, sisa gaji pira, yang seperti itu. Maka saya beranikan diri untuk lahirkan bunga 1%. Terukur 0,7. Terukur 0,7. Sehingga ini daya tarik yang kami lakukan kepada seluruh PNS. Dan memang sambutan luar biasa. Kalau ini tidak pada anak-anak itu kemarin doi kena tiap pada daerah tetap pada dore. Tapi dore bukan untuk Anda mendapatkan hak di sini, tapi Anda
datang sini untuk diselamatkan. Seperti itu prinsip kerja Kopi. Sehingga penjualan kita di 1-2 bulan ini, bulan Januari penjualan sampai mau berapa ini? Cabang utama bulan Februari jebol 4M, baik berang 2M lebih, baik badan 2M lebih. Pada selamanya biasa kisaran 5M. Dan prediksi Maret akan lipat gandakan. Bisa, cara sukses. Hingga ini daya tarik, hingga pinjaman yang 1% tadi misalnya 100 juta. Nah, ibu mau pinjam 100 juta. Atau Pak Abbas, mau 2 juta 100 ribu mau pinjam malah, kok tidak mau pinjam Pak. Sejak dunia dijadikan buat pinjam halah. Dan kerja kami bukan untuk memberikan beban kepada Anda, tapi saya akan menggiring Anda untuk bisa mencapai titik yang Anda mimpikan. Pinjam. Ini hanya kerja dari bunga tabungan saja. Ini satu orang dari Koli Lana. Ini tabungan diperiksa waktunya 200 juta. Yang memang ditawar oleh staf, mau pinjam mana? Mau pinjam mana? Dia suami istri di Johor. Kalau Johor berarti gaji pirang sama Jakarta. Iyalah, gaji 2.500 sampai 3.500 dolar. Berarti 2 juta florin. Staf gue yang tawar, anak ke mau pinjam, tanah kemian gue mana, namanya akan apa kan ya? Nih, gue harus sampaikan apa sih? Nah, kemudian bos gue cirinya sih. Nah, jadi kami mesti rapat panitia nominasi. Pak, pagi. Ini anggota tuh nih. Gue mau dari Takunai. Koli Lana dari mana? Malaysia Barat. Atas nama Des. Betul. Oke. Pak, kalau gitu. Masih di ruangan 200 juta. Ini 200 juta lebih tabungan. Kemarin gua mampu hantar dalam tempo 5 tahun, saya mampu kirim Anda sampai bisa 800 juta. Mau tidak? Gua tantang. Nah, bisa. Hari ini lahirlah 500 juta. Karena saya harus buka pinjaman 310 juta untuk mendapatkan 300 juta tambah 200 juta jadi 500 juta, Pak. Bunga tabungan 500 juta itu 4 juta. Nah, kena store dari kalau belum keluar. Nah, kepate bulan hanya juta puluh orang dalam tempo 24 bulan. Gua harus naikkan kembali ke angka 400 juta. Dari 310 menjadi 400 juta. Karena kalau ingin tambahkan 500 menjadi 800. Seperti itu adalah kerja gila kita untuk mendongkrak simpanan anggota. Jadi bukan memberikan beban. Gua target gua teman-teman ya baik gua kecil loh. Gua tidak puan sekitar tapi kalau ini gompal kita betul wah hati. Kecil. Nah, itu. Terima kasih.